وعلما وكذلك نجزي المسلمين. ودخل المدينة على حين حكمه الأنبياء فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. Hadirin Allah, masih surat Qasas menceritakan tentang sejarah Nabi Musa alaihi salam. Ini sejarah ini mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran hikmah di dalamnya. Sebab tidak ada sesuatu yang diceritakan Allah kecuali untuk dari zaman Nabi sampai akhir zaman itu bisa diambil iktibar, diambil pelajaran. Apalagi kita yakin yang berkaitan pada malam ini tentang suatu masalah perbuatan dosa yaitu malahan pembunuhan. Yang sebelumnya diceritakan tentang kelahiran Nabi Musa, lalu diasuh Nabi Musa di istana Fir'aun. Nah, sampailah beliau itu usianya itu lebih daripada 30 tahun. Itu di istana. Bahkan beliau dikenal dengan nama Ibnu Fir'aun, anaknya Fir'aun. Dan dikasih fasilitas yang seluas-luasnya Nabi Musa itu. Pokoknya pakaian yang dipakai kebesaran Raja Fir'aun dipersilahkan dipakai Nabi Musa. Kendaraan-kendaraan yang dipakai oleh Fir'aun kemana-mana juga dipersilahkan dipakai Nabi Musa. Kenalnya sebagai Ibnu Fir'aun. Walamma balagha syuddah, suatu beliau sampai pada usia matang. Ada yang mengatakan 30 tahun, ada yang mengatakan 33. Wastawa, dan sampai puncaknya beliau usia 40 tahun. Allah kasih kepada beliau Nabi Musa hukman, hikmah, wa ilman, dan pemahaman dalam masalah agama. Itu sebelum beliau diutus sebagai nabi. Jadi waktu usia beliau di kerajaan itu, beliau itu udah sebenarnya tentang pengetahuan itu udah lumayan tentang kehidupan, tentang apa itu. Tapi pas diangkat jadi rasul itu usia 40. Wa kadzalika najzil muhsinin. Ini satu pesan dari Al-Qur'an. Kalau kita ingin dapatkan hikmah, kita dapatkan ilmu, jadilah kita manusia yang berpredikat muhsinin, makom ihsan. Itu anta buddha ka anaka taro wa illam takun taro fa innahu yara. Sebenarnya ngejar keilmuan yang luar biasa itu dikejarnya itu hanya dengan itu. Untuk mengejar keilmuan yang luar biasa itu tidak ada yang lain. Untuk mengejar keilmuan yang luar biasa itu dengan bagaimana kita takwa wa taqullah ayu'al limukumullah. Kita pengen hikmah yang luar biasa, kita pengen keilmuan yang jarang dimiliki orang lain, yang artinya keilmuan yang datangnya bukan dari lewat mata, lewat telinga, tapi langsung lewat sumber, yaitu lewat hati. Itu apa dikejarnya, yaitu dengan istilah itunya ilmu ladun. Ilmu ladun itu dikejarnya dengan kita bagaimana kita berusaha untuk jadi makom ihsan. Wakadzalika nazil, itu pasti itu. Tidak diragukan lah, tidak diragukan. Kalau kita merasa ilmunya pas-pasan, ingin punya ilmu yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan, kejar dengan kita makom ihsan itu pasti. Wakadzalika nazil langit. Wa dakhala al-Madinah ala kini ghaflatin min aliyah fa wajada fiha rajulaini yaqtatilan hadza min syi'atihi wa hadza min aduwwi. Akhirnya lalu Nabi Musa masuk ke Madinah. Itu Manif ya. Ke kota Mesir. Dalam keadaan lupa dari penduduk Madinah itu waktu kalau artinya dalam keadaan sepi lah.
keadaan sepi. Ya dalam satu tafsirnya ini dia melihat apa Fir'aun ini kemana, di istana nggak ada. Oh Fir'aun itu lagi ada acara, lagi pergi ke sana. Akhirnya beliau ngejar, ternyata mengejar apa yang dilalui, kemana Fir'aun ke sana, terus dibuntutin. Pas di tengah perjalanan bertemu dengan dua orang lagi bertengkar. Yang satu itu min syi'ati dari Bani Israel, atau dari Sibti. Yang keduanya dari Aduwi, yaitu dari Kipti. Ada dari Sibti, ada dari Kipti. Sibti berarti turunan Nabi Ibrahim atau Nabi Yakub, itu Sibti. Nah, Nabi Musa itu minasib Sibti. Nah, kalau Fir'aun itu minal Kipti. Yang itu lagi bertengkar tentang pada sih masalahnya sepele, tentang bagaimana supaya Sibti itu memangkul kayu bakar ditaruh di dapur istana gitu. Dapur istana. Astaghfirullah adimisyati alaladi min aduwi. Karena itu pertengkaran itu ini dimisyati wa min aduwi, terus minta tolong. Akhirnya apa ya, yang dibela ya pasti temannya dari Sibti itu. Nah, musuhnya itu adalah Kipti. Akhirnya apa? Karena Nabi Musa itu akhirnya apa? Dia menonjok. Padahal sih nggak begitu keras sebenarnya, karena beliau kasih kekuatan yang luar biasa. Akhirnya sampai mati Kipti tersebut, sampai mati. Jadi umpamanya kalau yang mukulnya bukan Nabi Musa itu tidak bakalan mati. Jadi tidak ada tujuan membunuh, tidak ada. Jadi itu kalau dalam istilah ada pembunuhan kan ada perencana, itu berarti amdan ya. Ada pembunuhan sibul amdi, ada pembunuhan khoto. Dan Nabi Musa itu ya kalau pembunuhan di antara tiga itu khoto gitu. Pembunuhan khoto. Maka tidak bisa jadi dalil bahwa Nabi pun pernah melakukan dosa di ayat ini. Ya, Nabi Musa pernah membunuh dengan dia itu kan pembunuhan khoto itu. Nah, pembunuhan. Jadi tidak ada berencana untuk membunuh, cuma sekedar ya kalau bahasanya umpamanya kalau manusia disentik aja itunya. Nabi Musa itu mati karena dikasih kekuatan yang luar biasa. Nanti ceritanya di depan itu batu yang perlu diangkat oleh puluhan orang nggak keangkat, cuma Nabi Musa mudah sekali mengangkatnya. Jadi yang melakukan itu bukan Nabi Musa, tidak bakalan mati. Jadi umpamanya ada orang mengatakan bahwa Nabi pun bisa melakukan dosa, maka itu dengan dalil ayat ini maka kita jawab anna qatlahu kana khotoan. Bunuhnya Nabi Musa itu adalah hanya kealpaan sekali, tidak ada kosdan. Waqad yuqalu kuntum min babi dafi soil. Apalagi ada yang mengatakan itu pembuahannya min dafi babis soil. Apa dafi soil itu? Kita mau dirampok, akhirnya membela diri, akhirnya sampai merampok itu pembunuh yang nggak dosa itu. Atau kita mau dijambret, atau kita mau didolim, akhirnya kita bela diri, akhirnya sampai membunuh. Ya itu secara itu tidak ada tuntutan. Itu sebab dafis. Nah itu menurut sebagian ulama Nabi Musa pun termasuk mimbabi dafis. Bahkan kita dirampok membela diri itu wajib, hukumnya wajib. Nah tapi kan buktinya punya dikejar lagi. Ini buktinya Nabi Musa istighfar. Berarti kan bukti itu adalah dosa. Maka istighfarnya itu bukan istighfar dari dosa, tapi mimbabi hasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Nah jawabnya itu. Jadi istighfarnya itu yaitu dengan beliau mengatakan Rabbi ini dalam tu nafsi faghfirli. Itu adalah mimbabi hasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Bukan asli minta ampunan dari dosa gitu. Wa innahu wal ghafurur rahim. Terus itu. Qala rabbi bima amtan alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, Engkau telah memberi banyak kepadaku kenikmatan. Maghfirah. Makanya kan Nabi Musa ingin supaya dan kejadian itu tidak ada satu pun yang
yang tahu kecuali Nabi Musa dan Siti temannya itu. Dari golongannya itu yang lain tidak ada yang tahu. Makanya beliau itu adalah suatu kenikmatan. Alayya falan akuna, akhirnya beliau bersumpah saya tidak akan menolong lagi orang-orang yang mujrim. Orang-orang yang mujrim. Jadi dalam seringkali kita tuh dalam kehidupan ada orang yang didolimi. Lalu kita menolong, tapi justru yang pertolongan kita itu menimbulkan kedoliman yang akhirnya kita yang tadinya dia mendolimi jadi terdolimi. Itu seringkali kita itu lepas tapi kita merasanya kan benar saja ya kita membela. Padahal apa yang kita bela itu sebenarnya itu tidak sebanding apa kedoliman itu. Tapi kita melebihi balasannya. Itu akhirnya kita yang tadinya kita terdolimi justru kita jadi dolim. Malah falan akuna dhahira lil asbaha fil madin khaifa yatarqab. Akhirnya beliau merasa takut. Nah, sebab walaupun gimana pun juga itu yang membunuh itu hilang itu beliau dikuburkan di pasir udah. Tapi jejak bahwa ini orang ini tidak ada, meninggal. Akhirnya dia menuntut kepada Fir'aun pembunuhnya supaya dibunuh, diungkap, didapatkan ada saksinya harus dibunuh siapapun. Dan Fir'aun pun seperti itu, siapapun yang membunuhnya itu harus dibunuh, tidak terkecuali anaknya sendiri yaitu Nabi Musa. Fil madinah khatir taqab faidal ladis tansoro bil amsi yastasrikhula. Kemarin yang dibela itu dia melakukan pertengkaran lagi dengan Kipti yang lain gitu. Akhirnya minta tolong lagi kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa karena udah ada penyesalan, qala Musa innaka laghawiyyun mubin. Kamu itu jadi orang itu kalau orang benar itu ya harus jangan sampai apa-apa minta tolong. Apa-apa minta tolong harus kita punya kekuatan sendiri supaya kita membela sendiri. Kamu itu gitu bena kowe lima kata bil amsi. Akhirnya falamma aroda tapi ya tetap aja nurani Nabi Musa bahwa ini berhubungannya dengan yaitu dengan Kipti lagi ya tetap pengen membantu lagi. Tapi dengan kata-kata Nabi Musa innaka laghawiyun mubin, wah kayaknya kejadian itu Musa langsung paham itunya tuh Kiptinya tuh. Langsung paham innaka laghawiyun mubin. Ini pasti sebelumnya ini Musa pelakunya ini. Akhirnya tuh si orang Kipti langsung mengatakan ya Musa aturidu antaqtulani kama qatata nafsan bil amas. Apakah kamu mau membunuh saya lagi seperti engkau membunuh yang kemarin? In turib illa antakuna jabaran fil ardh wa ma turid antakuna min kamu jadi orang yang sewenang-wenang di muka bumi dan kamu tidak menginginkan jadi orang-orang yang soleh gitu. Nah, gini kan yang jelas sih ada lagi pendapat mufasir itu mengatakan seperti itu bukan kepada Kipti tapi kepada Sipti. Waktu dia innaka laghawiyyun mubin, Nabi Musa malah marah kepada yang minta tolongnya. Nah, ini gara-gara kamu saya itu kemarin membunuh udahlah saya mau kamu itu. Akhirnya menyadari Nabi Musa akan memukul dirinya. Akhirnya dia mengutakan itu. Apakah kamu mau membunuhku sebagaimana engkau membunuh orang? Akhirnya si Kipti, berarti Musa itu yang kemarin membunuh itu. Akhirnya langsung kabar kepada Fir'aun dan langsung Fir'aun kasih keputusan harus ditangkap dan dihukum bunuh Nabi Musa. Ya, hadirin rahmatullah. Ini tentang kejadian waktu Nabi Musa belum diangkat jadi nabi, jadi rasul. Yang pertama, tapi walaupun begitu dia dikasih oleh Allah ilmu. Sebab dalam satu keterangan itu kenapa Allah itu ngasih angkat Nabi Musa sebagai kalimullah. Sebab walaupun bagaimanapun Nabi Musa itu tidak ada di saat itu orang yang hatinya bersih dari penyakit hati sebagai beliau ujuh itu kecuali Nabi Musa.
dengan dia dikasih ilmu sebelum dia jadi nabi, dan karena beliau itu udah minal muksinin, dikuatkan lagi dengan dia mendapat risalah. Juga yang namanya kita kemaksiatan itu tuh. Nah, tetap walaupun besarnya apapun jangan sampai kita itu jatuh ke lubang yang sama sampai dua kali gitu. Itu ya baru itu jadi bermasalah. Kalau udah sampai 2 kali itu. Nah, tapi kalau sekali dan menyadari akan kesalahannya pasti akan diampuni apapun dosanya. Dan juga yang namanya kita membela orang yang didolimi, tetap kita harus minimal sepadan. Kalau kita mendolimi melebihi kedolimannya, justru kita yang tadinya membela, justru kita yang tadinya membantu orang yang dolim, jatuh kita membantu jadi orang yang terdo. Sudah bisa dipahami lah yang enggak. Jadi intinya tentang keilmuan Nabi Musa sebelum jadi nabi, dan tentang kasus Nabi Musa dalam pembunuhan orang Kipti.